Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di tengah kita, amin. Mari sama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara, saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan, menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kami nyanyikan kebaikan-Mu setiap hari dan setiap waktu. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama nyanyikan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bersama-sama Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, dengan jiwa yang menanti-nantikan Tuhan, menaruh percaya dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami percaya ada hadirat Tuhan yang membawa kuasa atas kami, membawa kepada kami kelegaan, membawa kepada kami pemulihan. Kami percaya Tuhan Yesus, di atas puji-pujian Engkau bertahta dan kemuliaan-Mu turun di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah. Haleluya.
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
mempercayai Engkau sebagai penolong kami yang ajaib dan berkuasa ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam call online GBI Rayon 17. Saya percaya kita sudah memuji menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan melawat kita semua. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah, ada hadirat Tuhan yang melawat kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Engkau ada bersama di tengah-tengah kami. Engkau hadir atas kami. Engkau melawat umat-Mu. Engkau Allah yang bertata atas pujian umat-Mu, penyembahan umat-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Lawat kami semua yang di rumah-rumah mengalami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan ketika hamba-Mu menyampaikan pesan ini tepat seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap menerima kebenaran Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini dan bulan yang lalu adalah The Calling to Worship. Panggilan untuk menyembah Tuhan. Nah, kita udah hampir 2 bulan mendengar pengajaran, pemberitaan firman tentang panggilan diri kita untuk menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengerti bahwa kita diciptakan itu adalah untuk menyembah Dia? Apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar? Atau malah kita berpikir bahwa pengajaran itu biasa saja. Pengajaran yang sudah 2 bulan yang kita terima itu biasa saja, tidak mengubahkan cara bagaimana kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 2 bulan ini saya mendengar pengajaran daripada Tuhan tentang menyembah Tuhan. Panggilan untuk menyembah Tuhan. Saya sangat-sangat diberkati. Bahkan hidup saya diubahkan, cara saya menyembah Tuhan diubahkan, gairah semangat saya diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Mari kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Sampai di situ, saudara. Artinya begini, setiap kita orang percaya yang menjadi ciptaan Tuhan, itu diwajibkan oleh Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk kita menjadi penyembah Tuhan. Menjadi kemuliaannya Tuhan, saudara. Sekali lagi ya. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ya, misalkan saja mobil. Mobil diciptakan, dibuat dengan tujuan tertentu. Artinya kalau kita memakai mobil agar kita punya transportasi yang mudah, tidak dihalangi dengan hujan, panas, apapun, kita bisa berjalan, kita bisa melangkah. Di ruangan ini ada AC, saudara ya. Nah, perusahaan yang menciptakan AC itu punya tujuan. Tujuannya apa? Agar ruangan ini menjadi dingin, tidak panas. Nah, demikian juga Tuhan ciptakan kita. Tuhan mencipta kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Ya, bilang kanan kiri saudara.
Kamu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kamu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita hari-hari ini sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar? Pak, saya sudah memuji Tuhan. Saya sudah berdoa. Tapi bagaimana sikap hati kita hari-hari ini? Ya, penyembahan itu bukan saja bicara tentang pujian yang melo, yang cepat, enggak. Ya, itu juga bagian dari penyembahan. Tapi terlebih Tuhan memilih bagaimana sikap hati kita. Ya. Sekali lagi kita diciptakan untuk menjadi penyembah. Nah, ada banyak saudara mungkin dengar apa itu namanya malfungsi, ya. Jadi ketika benda itu tidak berfungsi, tidak dipergunakan bagaimana mestinya, itu ada masalah yang luar biasa. Ya. Kalau mobil, ya tadi saya bilang, kalau mobil itu biasanya kita membantu kita untuk alat transportasi, untuk mempermudah kita dalam transportasi. Nah, bisa nggak mobil itu untuk jemur kasur? Ya. Oh, bisa. Tapi saya percaya, ya penciptanya itu akan marah banget kalau hanya kita beli mobil baru, sampai di rumah kita hanya beli untuk menjemur kasur. Atau mungkin malah kita banyak diketawain orang. Lucu ya, tetangga kita beli mobil baru cuma untuk jemur kasur. Nah, bahayanya sekali lagi gini, saudara, saya pernah baca ada sebuah negara ketika mereka berlatih perang, saudara, mereka menggunakan rudal balistik. Nah, ketika mereka berlatih dengan rudal balistik, ada suatu alat yang tidak berfungsi secara maksimal, sehingga rudal tersebut menghantam rumah-rumah penduduk, warga-warga sipil, hingga banyak warga yang menjadi korban. Itu akibat malfungsi. Nah, kalau kita tahu diciptakan untuk menyembah Tuhan, saudara, ayo kita berfungsi maksimal, saudara. Kalau hari-hari yang lalu kita malas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita memperlakukan hidup dengan sembarangan, ayo, mulai hari besok, minggu depan, dan seterusnya, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita menjadi pemuji dan menyembah Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kita harus menyembah Tuhan, saudara? Malam hari ini saya akan bagikan 3 hal. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya begini, ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan kita itu adalah kunci dari penuaian, saudara. Ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tidak ada penuaian tanpa penyembahan. Ya, kita sudah sering dengar. Ya. Tidak ada penuaian tanpa menara doa, saudara. Artinya, tidak ada penuaian kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Mungkin bertahun-tahun saudara merindukan keluarga saudara, ya, menjadi orang percaya. Atau bahkan bertahun-tahun saudara-saudara menanam, menabur di mana tempat saudara bekerja. Tapi sampai dengan hari ini saudara tidak mengalami penuaian.
saudara koreksi tentang penyembahan saudara. Koreksi hidup saudara. Saya nggak lama-lama di tentang penuaian saudara. Ya, sekali lagi. Penyembahan adalah kunci dari penuaian saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22. Dikatakan demikian, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Poin yang kedua, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan, penyembahan itu adalah kunci dari penuaian. Yang kedua, penyembahan itu senjata bagi orang percaya. Kalau saudara baca dari awal kisah ini saudara, ini kisah adalah Raja Yosafat. Ketika bangsa Yehuda diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, ditambah lagi orang-orang dari pegunungan Seir, saudara. Raja Yosafat mulai punya rasa takut. Kemudian Raja Yosafat mencari Tuhan, dikatakan. Seluruh bangsa Yehuda diminta untuk berdoa, berpuasa, diminta untuk menyembah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, berdoa dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita lihat, secara kekuatan, saudara, secara matematis, saudara ya, bangsa Yehuda pasti kalah. Ya. Mungkin secara perlengkapan senjata mereka kurang canggih. Ya. Atau dibandingkan jumlah pasukan-pasukan dari Moab, Amon, dan orang-orang pegunungan Seir dengan bangsa Yehuda jauh berbeda, saudara. Secara manusia, mereka pasti kalah bangsa Yehuda. Tapi kita lihat, ya, Raja Yosafat mengambil keputusan menyembah Tuhan, memuji Dia. Itu adalah senjata yang luar biasa, saudara. Ya, dikatakan sejumlah pasukan yang besar menyerang bangsa Yehuda. Saudara, saya nggak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin masalahmu yang besar. Mungkin pergumulanmu yang besar. Engkau sudah lama bergumul dengan masalah-masalahmu. Malam hari ini dengar baik. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan, belajar dari Raja Yosafat. Ambil keputusan malam ini. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Karena penyembahan itu adalah senjata bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, penyembahan kita adalah senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Untuk mengalahkan masalah demi masalah dalam kehidupan kita, saudara. Ayo, bergairah kembali, saudara. Ya, punya sikap hati yang benar. Kalau engkau mungkin ada dosa, ada kehidupan saudara yang tidak berkenan dengan Tuhan, malam ini minta ampun sama Tuhan. Karena kehidupanmu adalah penyembahan. Hidupmu adalah penyembahan dengan Tuhan. Persembahkan yang terbaik dengan Tuhan. Datang sama Tuhan.
Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku sudah mendukakan hati-Mu. Aku nggak melakukan kehendak-Mu. Mulai menyembah Dia, mulai meninggikan Dia. Saya percaya seperti apa yang dialami Raja Yosafat, Tuhan membuat penghadangan terhadap lawan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melawan rasa takut saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melawan kekhawatiran saudara. Dengar baik, malam ini ketika engkau mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, Yesus yang akan berperang menggantikan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat, Dia Bapa yang baik, saudara. Yang terakhir, saudara. Jadi yang pertama, tidak ada penuaian tanpa penyembahan, tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, penyembahan adalah senjata bagi orang percaya. Yang terakhir, mari kita buka di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Saya akan bacakan, saudara di rumah simak baik-baik. Dikatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu.
bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mana pun kecuali Allah mereka. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Ya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, mengambil keputusan tetap menyembah Tuhan. Ya. Ketika kita menyembah, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, ya, bukan terus kita bebas dari masalah, saudara. Ya. Sama seperti apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas, saudara. Dan patung emas itu harus disembah oleh seluruh rakyat yang ada. Termasuk di situ adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi dikatakan Alkitab mencatat, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Walaupun tantangannya, taruhannya adalah nyawa dia. Karena barang siapa yang tidak menyembah patung emas, Raja Nebukadnezar dengan keras menyatakan, barang siapa yang tidak mau menyembah patung emas, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian. Saudara. Ini pilihan yang gak mudah, saudara. Bener gak? Kadang-kadang kita ya batuk pilek sedikit gitu ya. Aduh Tuhan, izin deh aku gak beribadah kul. Izin deh Tuhan, minggu ini aku gak bisa karena ada pesta. Saudara belum mengalami apa yang dialami Sadrak dan Mesak dan Abednego, saudara. Bagaimana kalau saudara mengalami hal ini? Apakah saudara berpaling dengan Tuhan? Saudara. Saudara, poin yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini. Penyembahan membuat cara pandang kita terhadap masalah jadi berbeda. Sekali lagi ya. Penyembahan kita membuat cara pandang terhadap masalah menjadi berbeda. Saudara, secara manusia ya, Sadrak dan Mesak dan Abednego itu punya takut enggak sih? Takut mati enggak? Tapi walaupun Alkitab tidak mencatat ya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego enggak takut sama sekali. Ini makanya ini luar biasa. Kalau tadi kita bicara Raja Yosafat itu diserang dengan tiga bangsa, itu takutnya minta luar biasa. Maka dia ngambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi di Daniel ini tidak mencatat bahwa ketiga anak muda ini takut, enggak ada. Kenapa dia enggak takut, saudara? Karena dia melihat cara pandang dia terhadap masalah berbeda. Karena dia adalah orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dia tahu, saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, dia tahu loh rencana Tuhan itu untuk diri kita, saudara. Sekalipun badai masalah datang, pergumulan yang besar datang, mereka nggak takut, saudara. Karena rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup dia. Ya saudara, bila bicara penyembahan itu bicara tentang ketinggian, bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita di bawah, saudara, ya, bukan di ketinggian, cara pandang kita berbeda. Coba kalau kita di tempat yang tinggi, di pegunungan yang tinggi, kalau mungkin di Lampung ini, apa ya, mungkin di
Hotel Bukit Randu lah begitu ya. Terus kemudian kita punya rencana mau jalan ke Mall Kartini lah, GBI Moka gitu ya saudara. Sepertinya kalau kita di bawah, kalau kita lagi di posisi kita di bawah, kita ngelihat kemacetan saudara. Dan kita bingung, kita mau kemana, mau ngambil jalan kemana saudara. Tapi beda kalau kita di ketinggian, pas di hotelnya saudara. Kita tahu mana jalan yang lancar, kita tahu mana jalan yang macet untuk menuju Mall Kartini. Sama dengan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena hidupnya intim dengan Tuhan. Gaya hidupnya ini temannya Daniel, saudara. Daniel itu 3 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Dia temannya Daniel. Saya percaya kehidupan doa mereka, penyembahan mereka, itu luar biasa. Makanya ketika menghadapi hidup atau mati, dia tetap tenang, dia nggak takut, saudara. Dia punya cara pandang yang berbeda. Saudara, apa yang terjadi ketika 3 anak muda ini dimasukkan ke dalam dapur perapian? Yang ngangkat saja mati, saudara. Yang melemparkan saja mati. Tapi ini kejadian yang luar biasa. Ketiga orang anak muda ini, ya, bau kebakaran aja tidak. Ya, jubahnya, ya, rambutnya tidak ada yang kebakar, saudara. Kalau kita mau menjadi pemuji penyembah Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya mujizat-mujizatnya Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Saya rindu ketika kita mendengar firman malam ini, hidup kita diubahkan. Saya mau katakan, ini saatnya bangkit penyembah-penyembah yang benar dengan Tuhan. Jangan hiraukan masalah saudara. Saya tahu mungkin saudara dalam pergumulan yang besar. Mungkin yang sedang mendengarkan firman ini, usahamu sedang diambang kehancuran. Engkau bergumul dengan sakit penyakitmu yang tidak kunjung sembuh. Engkau mungkin bergumul dengan keluargamu. Engkau mungkin bergumul dengan suamimu yang sudah meninggalkan engkau. Anak-anak muda mungkin sedang bergumul dengan masa depanmu. Dengar baik. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Mulai ubah gaya hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara mau punya cara pandang yang berbeda dengan terhadap masalah saudara. Ambil keputusan malam ini, saudara. Bilang sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau menjadi penyembahmu. Sekali lagi, kalau engkau ada dosa-dosa masa lalu, bahkan engkau hari ini engkau terikat dengan dosa, engkau gak berkenan kepada Tuhan, minta ampun dan mulai menyembah Tuhan. Saya terlalu percaya Dia Allah sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia Allah yang sanggup mengubahkan masalah saudara menjadi kemuliaannya Tuhan. Saudara sanggup karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Saya percaya saudara, malam ini adalah malam pemulihan buat saudara dan saya untuk kita lebih lagi menyembah Dia. Saya percaya ketika kita mulai menyanyikan pujian, ya, hidup kita dibereskan dengan Tuhan, kita mulai memuji, menyembah Dia. Kata Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Kalau Dia hadir saudara, maka sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Mujizat yang bukan biasa-biasa saja, mujizat yang besar Tuhan sediakan. Penuaian Tuhan sediakan buat saudara.
kemenangan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sekali lagi ambil komitmen. Aku mau menyembah Tuhan. Aku diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri beritaan firman ini, mari kita berdoa. Saya rindu berdoa buat saudara yang ada dimanapun di rumah-rumah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, sudah mendengar pesan-Mu malam ini, bahwa kami semua dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, maka apa yang selama ini kami tabur Tuhan, di tahun ini kami akan menuai. Ketika kami menyembah Tuhan, cara pandang kami diubahkan terhadap masalah. Ketika kami menyembah Tuhan, mengambil komitmen, keputusan malam ini untuk menyembah Tuhan, maka kami punya senjata yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bukan kami yang berperang, tapi Engkau Allah yang berperang atas masalah-masalah kami. Berkati umat-Mu Tuhan, yang di rumah-rumah, yang mungkin hari-hari ini bergumul untuk keluarga, pekerjaan, masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa, jadikan mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar. Maka mereka akan mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Dia. Nah, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa scan kris pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu juga. Dan kemudian cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan kemudian Bapak Ibu waktu melewati gereja Bethel Indonesia Malahayati, sempatkan mampir. Dan di gereja sudah tersedia kotak persembahan. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, saat ini kami berdoa, Engkau lihat kami sedang mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau berkati, dan kami percaya waktu kami dengan penuh sukacita, waktu kami dengan sukarela memberikan yang terbaik dari kami. Kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kul kita pada hari ini. Mari kalau di kanan kirimu ada saudara, orang-orang yang kau kasih, suami, istri, anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka. Dan mari arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.